Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Perkenalkan, nama saya Ade Elza Aulia Bujada. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5, kami akan menjelaskan tentang gelombang bunyi dan mekanik. Gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Gelombang bisa didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui benda berupa zat cair, padat. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jenis-jenis gelombang ada 4. 1. Gelombang mekanik. 2. Gelombang bunyi. 3. Gelombang longitudinal. 4. Gelombang transversal. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai gelombang mekanik dan gelombang bunyi. Nah, dalam bagian saya kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian jenis dan sifat dari gelombang mekanik. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang tahu apa sih itu gelombang mekanik, dan mungkin masih ada yang belum tahu nih apa itu sebenarnya gelombang mekanik. Nah, simak videonya ya, langsung saja kita ke pengertian gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media atau perantara yang memerlukan energi untuk sebuah proses penjalanan sebuah gelombang. Seperti suara. Ya, suara memang salah satu jenis gelombang mekanik karena suara memerlukan tekanan udara dalam sebuah ruangan untuk perambatannya. Tanpa adanya udara, kita tidak dapat mendengar apa yang orang lain ucapkan. Lalu, seperti gelombang laut atau sering kita sebut dengan ombak laut. Ya, ombak laut memerlukan air dalam perambatannya karena tanpa adanya air kita tidak dapat mengetahui adanya gelombang di laut tersebut. Dan ternyata gelombang mekanik ini memiliki 2 jenis loh. Yang pertama jenis transversal, yang kedua jenis longitudinal. Nah, gelombang transversal adalah suatu jenis gelombang yang dalam perambatannya itu tegak lurus dengan jenis getarannya atau biasanya tuh terjadi di gelombang tali. Lalu yang kedua adalah gelombang longitudinal. Ya, gelombang longitudinal adalah suatu jenis gelombang yang dalam perambatannya itu sejajar dengan itu getarannya. Jadi dia itu sejajar atau sering terjadi di gelombang Slinky. Ya. Lalu yang terakhir itu adalah sifat gelombang ya. Sifat gelombang itu ternyata ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu gelombang dapat dipantulkan atau refleksi. Yang kedua itu dapat dibiaskan atau refraksi. Yang ketiga itu dapat dipadukan atau interferensi. Yang terakhir itu adalah dapat dibelokkan atau disebarkan, yaitu difaksi ya. Jadi gimana nih video pengertian tentang gelombang mekanik? Semoga bisa menambah pemahaman tentang kalian ya. Oke, video selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Semoga kalian memahami dan mencermati dengan baik. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang rumus gelombang mekanik. Jadi, ketika kita ingin mencari periode itu T besar. Ketika kita ingin mencari periode, rumusnya itu T kecil per N. T kecil itu adalah waktu dan N itu adalah banyak gelombang. Sedangkan ketika kita ingin mencari frekuensi, itu N kecil per T kecil. Atau dengan kata lain, kebalikannya dari periode atau frekuensi sama dengan 1 per T besar. F itu frekuensi, satuannya Hertz. N itu banyak gelombang. T itu waktu, satuannya sekon, dan T besar itu adalah periode, satuannya adalah sekon. Kemudian jika kita ingin mencari panjang gelombang, rumusnya lambda sama dengan S per N. S itu jarak yang ditempuh dan N itu banyak gelombang. Jika kita ingin mencari cepat rambat gelombang,
rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali frekuensi. Atau dengan rumus lain, V sama dengan lambda per frekuensi. Yang selanjutnya kita akan membahas soal gelombang mekanik. Contohnya, suatu gelombang transversal merambat dengan panjang 20 cm dengan waktu 4 detik. Yang ditanyakan adalah berapa panjang gelombang, frekuensi gelombang, dan cepat rambat gelombang tersebut. Baik, mari kita jawab. Dari waktu 4 detik terbentuk 2 siklus gelombang. Maka didapat rumus T sama dengan T kecil per N, yaitu 4/2, yaitu 2 sekon. Itu adalah rumus untuk mencari periode. Hasilnya adalah 2 sekon. Maka bisa didapat frekuensi gelombangnya, yaitu F1/T, yaitu 1/2. Kemudian panjang gelombangnya bisa didapatkan dengan lambda S/N. S-nya itu 20, N-nya itu 2. Jadi 10, namun masih cm. Kita ubah menjadi meter, yaitu 0,1 meter. Kemudian cepat rambat gelombang bisa ditemukan melalui rumus lambda kali F. Lambdanya itu 0,1 dikali 0,5. Hasilnya adalah 0,05 meter per sekon. Nah, itu dia tadi contoh-contoh dari gelombang mekanik beserta dengan penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal sehingga mempunyai sifat-sifat yang dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat dilentukan, dan dapat dibiaskan. Komponen bunyi berupa sumber bunyi, pengantar, frekuensi, kekuatan bunyi, dan timbre. Jenis gelombang bunyi. 1. Gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik adalah gelombang yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz. Gelombang infrasonik yang mampu didengar oleh jangkrik, belalang, angsa, dan kuda. 2. Gelombang audiosonik. Gelombang audiosonik adalah gelombang yang mempunyai frekuensi antara 20-20.000 Hz. Gelombang audiosonik merupakan gelombang yang mampu didengar oleh pendengaran manusia dan sebagian besar binatang. 3. Gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah gelombang frekuensi di atas 20.000 Hz. Gelombang ultrasonik ini hanya dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Kali ini kita akan membahas tentang rumus-rumus gelombang bunyi. Rumus yang pertama adalah rumus cepat rambat, yaitu V sama dengan S/T. Keterangannya adalah V-nya adalah cepat rambat bunyi, S-nya adalah jarak, dan T-nya adalah waktu. Cepat rambat bunyi di udara sekitar 330 meter per sekon. Karena bunyi adalah gelombang, cepat rambat bunyi dapat dituliskan seperti ini. Rumusnya adalah V sama dengan lambda per T, atau juga bisa dapat dengan lambda dikali frekuensi. Keterangannya, V adalah cepat rambat, lambda adalah panjang gelombang, T adalah periode, sedangkan V adalah frekuensi. Kita lanjut ke contoh soal gelombang bunyi. Jadi soalnya seperti ini. Suatu gelombang bunyi merambat dari salah satu ujung pada batang baja dengan panjang 50 cm. Jika batang baja tersebut memiliki modulus elastisitas sebesar 20 kali 10 pangkat 10 Pa dan massa jenis sebesar 8.000 kg per meter kubik, berapakah waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk merambat melewati batang tersebut? Pembahasannya adalah cepat rambat bunyi pada padatan sama dengan V sama dengan akar E per P. Untuk mencari nilainya, kita juga membutuhkan rumus
V sama dengan S per T. Jadi, S per T sama dengan akar E per Pi. 0,5 per T sama dengan akar 20 dikali 10 pangkat 10 per 8.000. Jadi, 1 per T sama dengan 2 kali 0,0025 kali 10 pangkat 10. 1 per T sama dengan 2 kali akar 25 kali 10 pangkat 6. 1 per T sama dengan 2 kali 5 kali 10 pangkat 3. T sama dengan 1 per 10.000. Sehingga hasilnya adalah 0,0001 sekon. Jadi teman-teman, itu dia tadi video yang dapat kami sampaikan. Apabila kurang paham, kami mohon maaf, dan apabila ada kesalahan, kami juga mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.